Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan kali ini kami akan membahas topik perubahan organisasi. Topik tersebut akan kami bahas melalui studi kasus perubahan sistem organisasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang, Gayam Sari. Sebelum dibahas lebih lanjut, kami akan membahas mengenai perubahan organisasi terlebih dahulu. Transformasi atau perubahan organisasi sudah menjadi isu global sejak didengungkannya revolusi industri. Esensi dari suatu perubahan adalah adanya peningkatan kondisi yang lebih baik dari situasi sebelumnya. Organisasi yang ingin menjadi pemenang dalam persaingan bisnis abad 21 harus mampu melakukan berbagai perubahan dan inovasi organisasional dan tidak bisa melepaskan diri dari perubahan yang tak terhindarkan. Perubahan organisasi dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu yang pertama adalah faktor internal, seperti perubahan strategi organisasi, perubahan ketenagakerjaan, adanya perlengkapan dan peralatan yang baru, dan sikap perilaku karyawan. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu seperti pangsa pasar, peraturan dan regulasi pemerintah, perubahan teknologi, dan perubahan ekonomi. Adapun jenis perubahan yaitu yang pertama adalah perubahan terencana, yaitu perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi peristiwa di masa depan. Yang kedua adalah perubahan reaktif, yang dimana merupakan suatu respon terhadap peristiwa ketika muncul. Masuk ke studi kasus, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang memberi kontribusi cukup besar. Kepengurusan pajak berada di bawah naungan Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Selanjutnya, seperti yang sama-sama kita ketahui beberapa saat yang lalu, kinerja pegawai pajak menjadi sorotan dikarenakan banyak yang beranggapan bahwa kinerja mereka banyak melakukan penyelewengan. Hal ini diperkuat dari pandangan negatif dari pengamat perpajakan, yaitu masyarakat umum dan wajib pajak terhadap buruknya kinerja pegawai Ditjen Pajak. Diperkuat pula dengan adanya hasil jajak pendapat Fokus Kompas yang dimuat pada harian Kompas, yang kemudian tampak bahwa Direktorat Jenderal Pajak perlu merumuskan kebijakan dalam rangka memperbaiki citra mereka. Satu isu penting dari reformasi kantor pajak adalah peningkatan kinerja aparat kantor pelayanan pajak atau yang disebut dengan KPP. Peningkatan kinerja perlu dilakukan oleh kantor pelayanan mengingat pajak tersebut bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Pengorganisasian kantor pajak modern didasarkan pada fungsi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif. Pada KPP Pratama Semarang Gayam Sari, pembagian sistem di sini sudah berdasarkan fungsi yang terdiri dari seksi ekstensifikasi, pengolahan data dan informasi, pelayanan, pemeriksaan, pengagihan, dan waskot, serta adanya akun representatif kinerja KPP dalam mewujudkan sistem modernisasi perpajakan. Setelah mengalami modernisasi, kantor-kantor pajak dibagi menjadi beberapa bagian yang dibedakan berdasarkan jumlah potensi penerimaan yang diperoleh dari wajib pajak, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pusat, yang kedua Kanwil, yang ketiga LTO atau Large Tax Office, contohnya KPP BUMN, KPP PMA, KPP Wajib Pajak Besar. Lalu MTO atau Medium Tax Office, contohnya KPP Madya. Lalu ada juga STO atau Small Tax Office, contohnya KPP Pratama. Selain kelima di atas, juga ada KP2KP, yang kedudukannya di bawah Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan KP2KP merupakan tahapan yang sangat penting dalam perjalanan modernisasi Direktorat Jenderal Pajak. Konsep modernisasi merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, ada struktur organisasi, termasuk di dalamnya pergantian pemimpin puncak. Yang kedua, ada bisnis proses dan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, ada manajemen sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah pelaksanaan good governance. Dengan adanya perubahan penataan seperti yang telah disebutkan, menurut asumsi kelompok kami bahwa masih perlu pembenahan serius terhadap kantor Direktorat Jenderal Pajak.
Perubahan yang dilakukan jika dilihat secara hitam di atas putih tampak sudah membaik, tetapi jika dilihat secara nyata masih banyak hal yang harus dikaji. Hal ini terutama mengenai tentang dampak perubahan yang ada terhadap kinerja manajemen sumber daya manusia yang tersedia. Pengkajian terhadap perubahan sistem dalam Direktorat Jenderal Pajak merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Perubahan budaya organisasi dengan penerapan ketentuan internal dan eksternal, seperti penerapan kode etik yang tegas, pengembangan visi, misi, dan nilai, serta kebijakan rotasi pegawai sebagai konsekuensi dari perubahan struktur organisasi. Penerapan kode etik diharapkan akan merubah dan membentuk budaya baru yang lebih baik dan mengurangi bahkan menghilangkan budaya KKN, serta meningkatkan kinerja pegawai. Oleh karena itu, dalam rangka merealisasikan modernisasi perpajakan, DJP harus berusaha agar kinerja KPP lebih ditingkatkan lagi. Penilaian kinerja karyawan adalah masalah penting bagi seluruh perusahaan. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai serta meningkatkan profesionalisme dan integritas pegawai agar mampu memberikan pelayanan yang prima yang berorientasi kepada kepuasan wajib pajak, sehingga dapat mempermudah dan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang kedua adalah kreativitas dan inovasi. Inovasi dan kreativitas diperlukan agar suatu organisasi dapat bertahan. Menurut Hurley dan Hull, 1998 dalam Kusumo 2006, inovasi didefinisikan sebagai suatu mekanisme suatu perusahaan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu, suatu perusahaan dituntut agar mampu menciptakan pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan baru dan menawarkan produk yang inovatif serta meningkatkan pelayanan yang mampu memuaskan pelanggan. Selanjutnya, terdapat contoh organisasi yang memanfaatkan inovasi rekayasa teknologi dalam kinerja organisasinya, yaitu Pemerintahan Kota Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan kota pertama di Sulawesi Selatan yang memanfaatkan energi matahari untuk lampu pengatur lalu lintas kota. Dimensi organisasi tersebut beririsan kuat dengan kinerja organisasi. Performa organisasi tidak hanya berbasis anggaran atau finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek non-finansial yang bersifat indirect dan intangible sebagai wujud nyata pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan. Penilaian tidak hanya pada kelompok input, juga dilakukan analisis masukan keluaran atau input-output, analisis realisasi hasil atau outcomes dan manfaat atau benefits, analisis dampak atau impacts, baik positif maupun negatif, analisis keuangan maupun analisis kebijakan. Sebagai organisasi pemerintah bervisi sebagai rujukan dalam pembaharuan administrasi negara di daerah, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan 3, aparatur melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan performa organisasi. Salah satunya mendapatkan nominasi juara pertama dalam kategori inovasi teknologi yang mengimplementasi dari elektronik logbook bidang kajian berbasis intranet sebagai cikal bakal sistem pengukuran kinerja pegawai berbasis internet di lembaga administrasi negara yang merupakan upaya penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011. Tidak hanya itu, inovasi juga diciptakan untuk mendongkrak kinerja melalui 5 core value organisasi, menumbuhkan budaya pembelajaran melalui forum kelompok budaya kerja atau KBK, penerapan manajemen arsip atau record center untuk menciptakan tertib administrasi, menerapkan presensi elektronik melalui hand key atau fingerprint untuk mengukur kehadiran pegawai, dan sebagainya. Sekian analisis dari studi kasus yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.